Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada warrabi'u wal khamisu. Yang keempat dan yang kelima yaitu adalah ar-rukbatani, dua lutut. Jadi anggota tubuh yang wajib diletakkan ketika sujud itu diantaranya adalah dua lutut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah dua lutut. Wahia adapun rukbah itu bidhamir ra, dibaca dhammah ra-nya. Wa sukunil kaf, dan dibaca sukun huruf kafnya. Jadi cara membaca rukbah adalah rukbah. Nah, yang dimaksud dengan rukbah itu apa? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan rukbah itu adalah mifsoluma, yaitu persendian anggota tubuh baina atrafil fakhidhi, yang berada di antara ujung-ujung paha, wa a'alis saq, dan yang berada di antara bagian atas betis. Jadi yang dimaksud rukbah atau lutut itu adalah persendian anggota tubuh yang berada pada ujung-ujung paha dan yang berada di antara bagian atas betis. Wal jam'u, adapun jamak daripada rukbah itu adalah rukabun, rukab bidhamir ra, dengan dibaca dhammah ra-nya, wa fathil kaf, dan dibaca fathah kafnya, rukabun. Jadi mufradnya adalah rukbatun, tasniahnya adalah rukbatani, jamaknya adalah rukabun. Mithlu ghurfatin wa ghurafin, seperti ghurfah. Ghurfah ini artinya adalah satu kamar. Ghurfatun satu kamar, ghurfatani dua kamar, jamaknya adalah ghurafun, banyak kamar. Seperti tadi, rukbatun satu lutut, rukbatani dua lutut, rukabun banyak lutut. Seperti ghurfatun satu kamar, ghurfatani dua kamar, jamaknya adalah ghuraf, banyak kamar. Kemudian wasadisu wasabi'u, yang keenam dan yang ketujuh adalah butunu asabi'i rijlaini, yaitu bagian dalam jari-jari dua kaki. Jadi yang keenam dan yang ketujuh adalah bagian dalam jari-jari dua kaki. Wa yakfi, dan cukup, wat ujuzin, meletakkan sebagian, min kulli wahidin, dari setiap satu, min hadhil a'dha'is sab'ati, dari anggota-anggota yang 7 ini. Jadi meletakkan sebagian dari setiap satu dari anggota-anggota yang 7 ini sudah cukup. Walau min usbu'in faqat, meskipun meletakkan sebagian anggota tadi itu dari satu jari saja. Jadi meskipun yang diletakkan itu hanya satu jari saja, itu sudah cukup. Walau min yadin aw rijlin, meskipun dari tangan atau dari kaki. Jadi misalnya yang diletakkan ketika sujud itu hanya satu jari saja ketika sujud, itu sudah cukup. Misalnya yang diletakkan itu hanya jempol kaki saja, jari-jari yang lainnya tidak diletakkan, itu sudah cukup. Naam, ya memang seperti itu hukumnya, akan tetapi al-iqtisaru, membatasi atau menganggap cukup, ala wat il-ba'di, atas meletakkan sebagian, minal a'dha'is sab'ati, dari anggota-anggota yang 7 ini, itu makruh, dimakruhkan. Jadi memang meletakkan sebagian dari anggota yang 7 tadi itu sudah cukup, akan tapi hal itu dimakruhkan.
Walau kuti al-kafu, seandainya terpotong apa al-kaf, telapak tangannya tadi itu terpotong. Au butunil asabi, atau yang terpotong tadi adalah bagian dalam jari-jari. Jadi bagian dalam jari-jarinya itu enggak ada. Lam yajib, maka tidak wajib. Wat'u torofil baki, maka tidak wajib meletakkan sisi sisanya. Bal yusanu, akan tapi hal itu disunahkan. Walau khuliqa, seandainya seorang tercipta bila kafin, dengan tanpa adanya telapak tangan, jadi dia lahir tanpa ada telapak tangan. Au bila asabi'in, atau dengan tanpa jari-jari, maka bagaimana? Kutiro, maka diperkirakan lahu baginya qadruha, seukuran jari-jari atau seukuran telapak tangan. Wa wajaba alaihi wad'uhu, dan wajib ke atasnya meletakkannya. Wa yusannu, dan disunahkan kashful kaffaini, membuka dua telapak tangan, fi haqqidz zakari, pada haknya laki-laki, wa ghairihi, dan selain laki-laki, yaitu perempuan. Jadi disunahkan membuka dua telapak tangan baik pada haknya laki-laki ataupun selain laki-laki. Wa butunu rijlaini, dan disunahkan juga membuka bagian dalam dua kaki, fi haqqidz zakari, pada haknya laki-laki, wal amati, dan pada haknya budak perempuan. Wa amma ghairuhuma, adapun selain keduanya, selain laki-laki dan selain budak perempuan, fayajibu satruha, maka wajib menutupi bagian dalam telapak kaki. Jadi kalau wanita itu wajib ditutupi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan kashfur rukbataini, membuka dua lutut, lidzakari, bagi laki-laki, wal amati, dan bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki lututnya itu dibuka, atau amah budak perempuan lututnya itu dibuka, itu dimakruhkan. Wa yusanu, dan disunnahkan apa at-tartibu, tartib atau urut, fil wad'i, di dalam meletakkan. Bi ayatu arubata, ini dengan sekira seorang musolli hendaknya meletakkan dua lutut awalan, pertama kali. Yang pertama diletakkan ketika sujud itu adalah dua lututnya. Tsummal kafaini, kemudian dua telapak tangannya. Tsummal jabhata wal anfa ma'an, kemudian dahi dan hidungnya secara bersama-sama. Jadi yang diletakkan itu hendaknya tertib urut. Yang pertama adalah dua lutut, kemudian baru dua telapak tangan, kemudian baru dahi dan hidungnya secara bersama-sama. Fawat ul anfi ma'aha sunnatun mu'akkadatun, maka adapun meletakkan hidung ma'aha bersama dahi, itu hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Wala yakfi, dan tidak cukup wat'uhu, meletakkan hidung wahdah saja, tidak cukup meletakkan hidung saja. Kenapa? Li'annal mu'tabarah, karena yang diperhitungkan itu huwal jabhatu, itu adalah dahi. Wa yusanu, dan disunahkan kaunuhu, adanya hidung itu maksyufan, itu terbuka. Jadi disunahkan hidungnya tadi itu terbuka tanpa ada yang menghalangi. Falau khalafa tartibal madhkurah, seandainya seorang menyelisihi tertib yang telah disebutkan tadi, awik tasara, atau dia menganggap cukup, alal jabhah, atas meletakkan jidat saja, dahi saja, maka kuriha, maka itu dimakruhkan. Kenapa? Mura'atan lil qaul, karena memperhatikan lil qaul, kepada pendapat yang mengatakan biwujubi wad'il anfi, dengan wajibnya meletakkan hidung.
Wa khalafal imamu Malikun, dan berbeda pendapat siapa? Imam Malik. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan, yadau yadaihi thumma rukbataihi. Hendaknya musolli meletakkan dua tangan kemudian baru dua lututnya. Jadi Imam Malik itu berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i yang pertama kali diletakkan adalah dua lutut dulu, kemudian dua telapak tangan, baru jidat dan hidung secara bersama-sama. Akan tapi kalau menurut mazhab Malik, Imam Malik mengatakan hendaknya musolli yang pertama kali diletakkan adalah dua tangannya baru dua lututnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.